Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Seta Tejaya. Kembali lagi di channel Serdadu PSHT. Untuk video kali ini, tim Serdadu PSHT mendapatkan kesempatan bertemu dengan salah satu sesepuh persaudaraan Setiahati Trate cabang Lamongan, yakni Mas Sumiran. Assalamualaikum Mas Sumiran. Kali ini kita akan sedikit mengulik perjalanan Mas Sumiran. Beliau berasal dari Magetan, iya Mas? Nggih, saya asli Pesu Mas Pati Magetan, Jawa Timur. Mungkin untuk perjalanan di pencak silat SH Trate ini bisa sedikit diuraikan Mas Sumiran. Sebelumnya sekarang nama saya Mas Sumiran. Saya asli dari Magetan. Cuma tahun 78 saya diterima pegawai negeri di Lamongan sejak 78. Alhamdulillah Mas Sumiran disahkan tahun 77 di Pusat Madiun di Lombok, dan 78 saya diterima pegawai negeri di Lamongan. Sejak itulah saya mulai punya pemikiran bagaimana ada latihan di daerah Lamongan, sehingga saya punya inisiatif mencari saudara-saudara kita yang ada di SH Trate, di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, sehingga awalnya adalah saya aktif di Babat, karena waktu saya di Babat, di Dinas Pertanian Babat. Saya menemukan bendera SH Trate, artinya lambang SH Trate di rumah saya di kantor pertanian Babat. Setelah itu kebetulan saya ada rapat dengan para Kasum kelompok tani, kemudian tahu gambar lambang SH Trate ini, ada lupa di tempat saya ada latihan kemarin. Oh, setelah itu 3 bulan sebelumnya, hanya 2 bulan 3 bulan kemudian sudah biar itu yang melatih pertama Mas Arto dari Madiun, beliau kerja di Waduk Gundang sebagai kontraktor, tapi tidak lama. Saya hanya meneruskan sejak tahun 80 atau 980. Namun di samping saya melatih di Babat, berarti juga saya melatih di Borno, di SMP Borno. SMP Borno. Ya, melatih bersama Mas Rianto, yang dikan Mas Rianto. Saya gabung. Kemudian tahun 80-an 2 itu sepakat mendirikan cabang se-Kabupaten Bojonegoro. Saya salah satu yang jadi pengurus, sekretaris, dan rapatnya kebetulan di rumah saya di Dinas Pertanian itu, Di kediaman jenengan. ya itu ada Mas Yanto, ada Mas Tris, ada Mas Mardani, kemudian ada Mas Sugeng, ada kalau nggak salah Budin juga pernah datang tuh. Kemudian Mas Uji tapi tidak hadir waktu itu. Itu sepakat merintis cabang Kabupaten Bojonegoro. Satu karesidenan. Kemudian saya tetap melanjutkan ini, saya tadi cari informasi di Paciran ada latihan, dan setelah itu 9 untuk tahu. Kemudian di Laren juga ada latihan, di Dumpring, di Laren, ini Kalen juga ada latihan, di Lamongan, di SPG dulu juga ada latihan. Itu sport itu aja. Belum ada cabang Lamongan. Sehingga perjalanan Lamongan ini memang sekilas
banyak spot latihan saja. Ya, kalau itu ya hampir bersamaan. Berarti sebelum adanya cabang itu sudah ada beberapa spot latihan, Mas? Iya, itu musuh di Karangkeneng, di Karangminangun, di Paciran, tadi kan, Laren, di Kalen tadi, nah, itu yang saya ketahui gitu. Nah, terus baru setelah tahun 84 itu udah bereng-rengan membentuk cabang, tetapi karena ada salah satu pengurus calon pengurus itu ternyata bukan warga. Nah, itu kemudian setelah konsep jadi ternyata datanglah Mas Heru Espando itu tahun 84 atau 85 gitu. Tahu-tahu sudah punya pengurus baru, SK baru. Akhirnya saya gabung dan saya dimasukkan sekretaris. Ketuanya Mas Sujianto, Mas Heru Bendara waktu itu, 11 terus. Jadi secara resmi Lamongan 85 pengusahanya. Setelah ada latihan zamannya Mas Sarto, Mas Ali, ada 10 warga masalah itu 85 masalah. Pengesahan pertama di Lamongan? Ya, bukan Lamongan, itu di Trikomadu. Ya, tapi sebelumnya itu juga ada 86 ya, bukan sebelumnya, setelahnya 86 juga titip di Bojonegoro. Dan Lamongan sekarang jadi tahun 87 itu Lamongan 30 itu sebenarnya 32 warga baru itu. Berarti pengesahan di cabang Lamongan pertama itu tahun 87 sekitar 32 warga saudara. 32 warga. Niku untuk sampai saat ini masih banyak yang masih sugeng ya, Mas, masih sehat. Ya masih ada yang sudah meninggalkan kita. Jadi yang 32 itu ya menyebar dari bapak di Paciran, di Laren, di Sukutadi, Susio, itu Lamongan, Puri, itu semua nggak apa saya. Untuk setelah tahun pengesahan pertama di Lamongan itu kan perkembangan persaudaraan setia hati terati di Lamongan ini sangat pesat, Mas, kelihatannya. Yang dari beberapa itu mungkin dari Mas Sumiran, faktor yang mempengaruhi SH Terati ini bisa diterima utuh di masyarakat itu seperti apa gitu, Mas, gambarannya? Begini, sejak awal saya udah ketika ketemu saudara kita para warga bahwa SHT ini namanya persaudaraan setia hati terati, persaudaraan yang tidak dilatar belakangi suku, agama, pangkat, derajat, sehingga karena bentuk perguruan persaudaraan, lembaga kita persaudaraan, sehingga mudah diterima masyarakat karena kita tidak membedakan latar belakang suku, agama, pangkat, golongan, bahan dan sebagainya. Sehingga SHT mulai siswa warga pengesahan 85 zamannya Mas Sarto dan Mas Ali, itu mulai berkembang, tambah pengesahan 86, kemudian tahun 87, itu banyak hal berdiri di ranting-ranting mulai berkembang. Sampai saat ini hampir seluruh kecamatan, bahkan hampir seluruh desa di Lamongan ini sudah ada latihannya, Mas? Iya, kalau sekarang kalau tidak salah cabang sekitar ranting atau komisariat ini hampir 36 dari ranting dan komisariat. 36. Ya, di setiap semua kecamatan ada dan rayonnya cukup besar, merata.
hampir semua desa. Ya, yang kurang lebih lah 60-70% lah. Untuk pendengar Serdadu PSHT mungkin ada yang belum mengetahui apa itu ranting dan rayon. Untuk rayon itu di SHT di sekelas desa, di setara desa. Untuk ranting itu di kecamatan. Jadi hampir ada sekitar 36 ranting di cabang Lamongan ini, termasuk komisariat. Seperti itu Mas Mirani. Ya, kalau sekarang sudah hampir 36. Hampir 36 ranting dan komisariat. Kalau rantingnya kan 27 ranting. Kecamatan. Ya, kecamatan. Yang lain ada di pondok, komisariat, ada di perguruan tinggi seperti Unisla, Unisda. Pondoknya juga ada yang di Lumbi itu. Ada Mulihma. Di Melontong juga ada Mapagulung, kemudian di Sugiyo juga itu ada pondok, bahkan sampai masuk ke pondok-pondok ya. Iya. Mungkin untuk pondok sendiri, berbicara pondok ini kan di dalamnya kan terdapat beberapa santri gitu Mas. Nah, untuk sasaran siswanya ini seperti apa Mas? Apakah diperbolehkan ambil dari luar atau dikhususkan dari dalam pondok itu sendiri? Sesuai dengan ADRT kan seharusnya itu kan hanya khusus di pondok saja. Internal. Tetapi kadang-kadang juga ada 1-2 minat ke situ ya tidak tahu kita masuk kita. Makanya yang sebenarnya adalah yang ikut latihan di komisariat pondok ya santri yang di pondok, tetapi juga ada 1-2 yang dari luar, tapi pengen latihan di situ, ada keinginan. Iya kali itu. Kembali lagi ke sejarah Lamongan tadi Mas. Berarti awal pertama kali berdirinya cabang Lamongan sesuai SK itu tahun 85 Mas. Iya. Tahun 85, setelah itu pengesahan pertama 87. Pengesahan sendiri 87 Lamongan. Sebelumnya nek 85 itu ikut Madiun, dititipkan ke Madiun. 86 titipan Bojonegoro. 87 Lamongan sudah mandiri pengesahan. Ini kemarin ada beberapa sumber yang tim Serdadu ini kaji. Mas Sumiran ini sebelum aktif di Babat khususnya itu sudah menjadi bagian dari sekretaris di Karesidenan itu Mas. Betul, saya ketika berdiri cabang Bojonegoro saya menjadi sekretaris cabang Bojonegoro. Ketuanya waktu itu saya bersama Mas Srianto. Ya, dirinya. Berarti Karesidenan Bojonegoro itu termasuk meliputi Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Kalau tokohnya Tuban Mas almarhum Mas Mustafa. Sudah almarhum ya? Ya sudah. Itu kebetulan meeting sekolah sama saya, tapi pengesahannya beliau 78, saya 77. Ya, sering di Babat ngomong ya kerasan akhirnya ikut membedani cabang Bojonegoro tadi, ikut andil. Iya. Berarti Karesidenan Bojonegoro itu ada 3 kabupaten dulur-dulur. Ya. Pertama Bojonegoro sendiri, Ya. Lamongan, dan Tuban. satu lagi Tuban. Untuk Tuban itu apakah andil di Karesidenan Bojonegoro itu sebesar andil dulur-dulur yang dari Lamongan seperti jenengan? Jadi perkembangannya pertama Bojonegoro dan Lamongan besar, baru Tuban perkembangannya loh, dari sisi perkembangan. Karena kalau tidak salah sana start tahun 87 atau 86 saya nggak hafal kalau yang Tuban itu. Tuban. Ya. Saudara muda lah Ya. bisa dibilang saudara muda. Ya. Untuk saat ini kan sudah ada ini Mas, sudah banyak atlet-atlet yang bermunculan dari Lamongan. Ya. Mungkin Mas Sumiran ini
masih ingat atau tahu atlet pertama Lamongan yang menyumbang prestasi itu? Lamongan kebetulan Mas Men aktif di IPSI sekian tahun, pernah jadi sekretaris umum, kemudian sekretaris khusus, kemudian pernah ketua harian IPSI 2 kali, juga pernah jadi ketua umum IPSI Kabupaten Lamongan. Jadi kalau lihat awal-awalnya Lamongan ya, kalau atlet yang lama ya ada, cuma ada beberapa dari Asia Terate yang pernah dulu, yang pernah aktif di latihan dulu. Mas Suroso itu pengusaha 87, itu juga atlet Lamongan, tapi asli Lamongan. Ya, itu ada ini Turi, dan Mas Suryadi itu dari Sugio, itu juga pernah jadi atlet, tapi belum sampai tingkat Janmur, baru tingkat kabupaten. Kemudian katanya apa? Iya, enggak. Berarti sudah ada bibit-bibit, Mas. Bibit-bibit. Ya. Kemudian ya kalau yang ada Mbak Neta pernah sampai ke provinsi. Kemudian jenjang Mas Sumiran ini sangat jauh berarti, Mas, mendalami S1 Terate sendiri itu. Ya, saya sejak disahkan 77 tidak pernah istirahat mengabdi S1 Terate. 78 sudah mulai merintis kegiatan tadi di Lamongan, 9 aktif 80-an sampai sekarang belum pensiun. Makanya saya tidak ada istilah pensiun. Jiwa loyalitasnya ini yang harus kita pegang dulu. Saya selalu megang pakem S1 Terate. S1 di manusia berbudi luhur, tahu benar salah. Ini saya pegang teguh. Saya bisa sepertinya karena didikan S1 Terate, sehingga saya dikenal di masyarakat Lamongan, pernah ditulis di radar tokoh silat di Kabupaten Lamongan. Dan kemarin tahun 2002 kemarin saya ditempatkan dari KONI Lamongan juga sebagai tokoh olahraga Kabupaten Lamongan. Icon. Ya, karena saya juga aktif pernah jadi pengurus IPSI, juga pengurus KONI, sampai sekarang saya juga menjadi pengurus KONI. Sekarang wakil ketua bidang organisasi KONI Lamongan. Nah, dari sekian banyak penjelasan, mulai dari sejarah sampai munculnya bibit-bibit atlet, mungkin pesan-pesan Kang Mas Sumiran ini untuk dulur-dulur atau warga baru, warga muda khususnya di Kabupaten Lamongan ini seperti apa, Mas? Sebagaimana SRT mendidik, didikan adalah mendidik manusia yang berjemur. Oleh karena itu saya mengajak saudara saya warga Terate, ayo kita pegang teguh ajaran Terate. Ayo kita jalankan sebagaimana ajaran Terate, sehingga tetap pegang pakem, pegang ajaran, pegang marwah, pegang adat budaya tradisi Terate, sehingga generasi yang akan datang itu sekarang sudah memasuki 1 abad pertama ini. Alhamdulillah Lamongan ya dengan perkembangan dinamika sekarang Lamongan masih eksis, dan Lamongan sejak tahun 85 sampai sekarang juga jaya. Nah, oleh karena itu pada saudara saya yang generasi muda, ayo kita lanjutkan bahwa SHT memang ajarnya baik. Ya, dulur-dulur, lanjutkan perjuangan para pelaku atau salah satu pelaku sejarah, tetap berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih untuk Mas Sumiran sudah menjadi narasumber untuk video kali ini. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara. SHT Jaya.